doing creating, influencing. Memasuki dunia konten kreator seperti apa sih Kak? Mungkin keriuhannya ketika jalan harus mengambil spot-spot untuk dijadiin konten seperti apa? Pastinya kalau mau bikin apalagi otomotif motoran harus cari videographer yang bagus karena aku sendiri nggak bisa. Dan harus bikin ideas dan locations harus dicari yang aman dan gak rame. Juga takes time and preparation, tapi seru. Kak, ini kan dunia motoran ya. Seperti apa sih kamu mendalaminya? Mungkin perempuan kan juga udah mulai banyak nih yang suka sama motor. Kamu sendiri seperti apa mungkin untuk suka sejak kapan? Suka motor dulu dari dulu banget waktu papa punya 5 tahun, jadi sekitar 20 tahun lebih gitu suka motor, tapi baru bisa bawa mobil umur 17 atau 18 tahun baru belajar itu umur segitu. Terus mulai dari 300 cc baru naik ke 1000 cc. Siapa yang ngajarin Kak? Gitu. Enggak, aku ada teman yang di moto dulu dia balap di Moto3, which is below MotoGP, namanya Immanuel, dan dia diajarin sama dia karena dia juga instructor. Berarti sekarang bawa mogenya yang berapa cc Kak? Biasanya 1000 cc. Tantangannya sendiri apa sih Kak bawa motor besar bagi Natasha Rider? Tantangannya itu macet. Kemacetan Jakarta itu nggak friendly ke motor yang gampang panas, apalagi 1000 cc itu selalu perlu kencang, dan biasanya kan Italian bikes, European bikes itu mau brand apapun lah, kalau udah mungkin 600 cc ke atas udah perlu kencang terus ya. They're not made for Indonesia roads yang sport bikes atau naked bikes, jadi perlu biasanya dibawanya di tol gitu di luar negeri, tapi kalau di sini kan nggak bisa. Jadi tantangannya itu ya kemacetan. Paling jauh touring kemana sih Kak? Naik motor? Aku personally kurang suka touring, lebih suka main speed, lebih suka ke track gitu sih. Ada kayak kenyamanan sendiri gitu kalau misalnya naik motor itu, atau kayak merintis jadi mengobati stres dan Iya, aku paling suka night ride, jadi motor malam sama teman-teman atau sama pacar gitu. Waktu kalau jamnya lagi sepi itu paling enak, apalagi bawa motor gede gitu, nggak kenceng-kenceng banget tapi ya tetap aman. And it's definitely stress reliever buat aku. Kak, ini kan motoran kan bikin, kadang-kadang kan cewek takut motoran karena panas, bikin muka rusak atau ini. Kamu sendiri seperti apa? Menyukai otomotif tapi menjaga kulit tetap glowing banget nih. Ada. Tiap hari nggak pernah miss skincarean. Mau pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi harus mandi skincarean sebelum tidur. Bangun tidur juga selalu pakai SPF, dan at least sebulan sekali ke enggak aman. At least sebulan sekali itu ke klinik gitu aja. Tapi perawatan paling sering apa sih Kak di muka? Perawatan paling sering itu treatment aku yang direkomendasiin sama which is kalau nggak salah Polaro gimana kulit. Jadi nggak takut gitu kalau bawa motor panas-panas? Nggak pernah takut, nggak pernah masalah gimana, mau enjoy aja. ada budgetnya nggak kalau perawatan? Thankfully selama ini ke sponsor diajak sama mereka, hasilnya pokoknya Kak pengennya turun kemana? Maksudnya pengen bawa motor ke mana gitu yang kamu pengen? my dream itu motoran
jalan di the Swiss Alps. Kenapa? Swiss Alps karena cantik banget, jalannya bagus, bagus, ada mountain. Sabtu pengennya waktu lagi tulis fall atau menuju winter, karena menurutku seru banget. Kayaknya itu destinasi Tapi sejauh ini pernah bawa motor di moge di luar negeri nggak? bawa mobil di Italia sama di Thailand waktu itu, tapi di sirkuit doang untuk belajar. Kak, pernah cedera nggak sih dalam Motor. pernah cedera gitu nggak sih? Thankfully nggak pernah gimana. Amit-amit, so far aman, yang penting pakai gear yang proper. Ada kesempatan untuk Nggak wawancara, itu udah sengaja ketemu. gimana sih kalau boleh ceritain gimana ketemunya? Kayaknya udah pernah sih. Ya aku lagi di 24 Hour Le Mans buat nonton the 24 Hour race, dan itu nggak sengaja ketemu Orlando waktu aku selesai nonton race-nya, naik dari helikopter turun, terus dianya keluar di situ, terus aku langsung ya tiba-tiba nangis, nggak tahu kenapa, overwhelmed emotions, karena seminggu sebelumnya kayaknya aku nonton Pirates of the Caribbean, jadi nonton semua itu, terus tiba-tiba ketemu dia, wow gitu. Sampai haru, sampai Iya, harus. apa yang idola Udah di video. Oke, aku ngomongin kamera dulu Kak. Kalau konten biasanya sendiri atau pakai asisten? Tergantung. Kalau nonton biasa, nonton luar negeri, DJI Osmo yang kecil, atau pakai kamera ini untuk Yang paling disayang yang mana nih Kak? dua-duanya, karena dua-duanya mahal. Karena kamera konten itu nggak murah. Berapa sih Kak kalau budget buat kamera dan lain sebagainya, alat buat konten? Ya tergantung sih kebutuhannya. Kalau motoran pakai yang 360, rata-rata kayaknya yang paling di bawah di bawah 10 juta gitu. Segituan buat kameranya. Ada dream, ada kamera yang pengen banget dibeli, masih harus nabung dulu. Nggak segitunya, udah ada gitu. Jadi kamera ini udah comfortable banget. Udah cukup, udah. Tapi ada belajar fotografi atau ngambil angle-angle nggak sih Kak? Atau kamu otodidak? Enggak sih, otodidak semua. ya itu di India pada tim Tergantung untuk konten apa, tergantung kalau brand misalnya, kalau kerja sama gitu ya pastinya ada orang lain untuk membantu, tapi the normal stuff ya aku sendiri. Berarti kamera nggak boleh ketinggalan nih Kak kalau misalnya jalan kemana-mana, harus selalu. Kan nangis ntar, kan beli pakai duit sendiri. Saya harus wajib dibawa ya Kak? Iya biasanya gitu. Oke Kak, boleh dilihat, boleh dilihatin nggak kameranya? Oh